أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid darain amin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi ila samai rijalan tukridu syafahuhum bimaqarida minan nar qultu man haula'i ya Jibril qala haula'i khutaba'u ummatika alladhina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum kama qala Allah ta'ala fi haqqihim atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun yani tatluna kitab Allah wa la ta'maluna bima fihi fakanu ya'muruna bis sadaqah wa la yatasaddaqun. Allah. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, saya melihat di malam saya dijalankan oleh Allah ke langit. Lailatul Isra. Ketika Rasulullah jalan ke langit di malam Isra Mi'raj, ya, Rasulullah diperlihatkan seorang laki-laki, ya, itu syafahuhum, menggunting apa? Mulutnya digunting. Bimaqarida minan nar, dengan gunting yang terbuat dari api. Ya, mulutnya digunting pakai gunting api. Qultu, lalu Rasulullah bilang, saya bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa itu kelompoknya? Ya. Qala Rasulullah, Jibril menjawab, haula'i khutaba'u ummatik. Mereka adalah, ya, khotib, tukang ceramah, ustad, ya, umatmu alladzina ya'muruna an-nas, yang memerintahkan manusia bil birri, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, wa yansawna anfusahum, tapi melupakan dirinya sendiri. Ya. Kama qala Allah Ta'ala fi haqqihim, sebagaimana Allah berfirman dalam hak mereka, ya, artinya mereka para khutbah, para tukang khutbah, ya, itu punya hak juga, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Ya. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan kamu melupakan dirimu sendiri? Kayak calo, ayo bang berangkat. Hah? Dia kagak naik. Hujan. Ya. Ayo sedekah. Ya, dia mah orang tua. Wa antum tatluna al-kitab, dan kamu membawa kitab. Afala ta'qilun? Ya. Tidakkah kalian berpikir? Yakni maksudnya tatluna kitab Allah, maksudnya kalian membaca Al-Qur'an, membaca kitab Allah, wala ta'maluna bima fi, dan kamu tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Fakanu ya'muruna bis shadaqah, lalu mereka apa? Memerintahkan sedekah, wala yatasaddaqun, namun mereka tidak bersedekah. Ya. Nah, ini apa? Tragedi yang sangat menakutkan. Ya. Jadi jangan dikira ustaz masuk surga semua. Ya, ustaznya sama-sama manusia. Ya, ustaznya melakukan kesalahan.
Ya. Apalagi yang awam. Nah, Seperti kita. ya. Jadi artinya ayat ini ya menyenter semua, ya, nggak ada yang nggak kena. Memang dibilangnya tadi khutbah umat, orang yang khutbah, ya, para khotib dari kalangan umat, ya, tapi termasuk kita juga sama, yang bukan khotib ya. Kalau kategorinya apa? Ngajak orang tapi dianya enggak, nah ini masuk juga kategori. Ya, jadi jangan, oh saya mah bukan khotib, saya mah nggak kena. Ya, tapi kalau pelakuannya sama, ya, tukang ngajak orang, ya, tapi nya nggak ngikut, nah ini masuk kategori. Jangankan di akhirat ya, cerita tadi kita menggunting mulut kita sendiri. Kita di dunia ya pernah melakukan sesuatu yang itu sebetulnya bertentangan dengan diri kita, namun harus kita lakukan. Gitu. Ya. Misalnya kita nggak suka melakukan A misalnya, tapi ternyata harus kita lakukan juga dikarenakan bisa jadi ada intimidasi, bisa jadi karena nggak enak, bisa jadi karena banyak hal yang sebetulnya kita kalau melihat diri sendiri kayaknya nggak mau melakukan itu, tapi ternyata kita lakukan. Ini kan gambaran di akhirat itu, di neraka itu tangan kita bergerak sendiri, bagian nggak mau kayak ambil terus tuh bibir dipotong. Ya. Jadi artinya hal ini bukan sesuatu yang nggak mungkin kan? Masa sih mulut sendiri dipotong? Kalau dipotong orang masih wajar, tapi ini motong sendiri. Logikanya kan kayak nggak masuk, tapi ternyata dalam kehidupan nyata kita itu terjadi, Pak. Sebelum di akhirat ya, kita udah melakukan hal itu. Gitu. Jadi makanya akhirnya banyak ulama sufi yang bilang sebelum masuk ke surga udah di surga dulu, sebelum masuk neraka udah di neraka dulu. Jadi mereka sudah menggambarkan kehidupan akhirat itu sudah di dunia ini udah ada tanda-tandanya, udah mereka rasakan sendiri. Ya, jadi nggak perlu nunggu yang di akhirat, soalnya yang di sini ya udah keras. Jangan jauh-jauh, kita lagi dalam keadaan sulit, kita lagi dalam keadaan nggak enak itu, kata kita udah kayak neraka baik ini, kata kita juga. Nah iya kan, ketika kita merasa enak, kalau kita lagi nyaman lagi kayak di sini surga baik. Amin. Di telepon langsung diajak makan kan, masya Allah. Ya udah kayak di surga, memang udah tahu surga, udah kayak di surga. Ya, baru kan dalam hati keinginan dikit udah langsung datengin baik, udah kayak di surga. Memang tahu surga kayak apa. Artinya sebelum kita sampai ke surga itu kita sudah bisa membayangkan surga itu seperti apa. Dan begitu pun neraka sama. Jadi kita jangan beranggapan bahwa kayaknya nggak mungkin kita gunting mulut kita sendiri. Bukan nggak mungkin, itu pasti terjadi. Ya, ini gambaran bahwa nanti di akhirat itu kekuasaan mutlak milik Allah. Ya, sudah tidak ada lagi kekuasaan yang Allah berikan kepada kita tuh udah nggak bisa. Allah. Kita nggak bisa lagi tuh ya untuk mengatur diri kita seperti kita sekarang ini. Saya harus duduk, saya harus mengaji. Itu karang doang di dunia ini, ntar di akhirat udah orang bisa Pak, orang bisa. Orang dikasih kesempatan itu kan. Ya. Maka nanti ketika cerita tentang Malik Yaumiddin itu, ketika cerita tentang Allah pemilik hari akhir, itu ingin menggambarkan kekuasaan mutlak hanya milik Allah. Dibandingkan dengan surat An-Nas, Malikin Nas, itu maknanya berbeda itu. Antara Malik pemilik dengan Malik sebagai raja. Ya. Jadi ketika Allah sebagai raja, maka raja itu kekuasaannya tidak menjangkau semua. Raja itu punya otoritas cuma kepada
sesuatu yang dia buat aturan main, nggak sampai menyeluruh. Maka seolah-olah ketika Allah bilang dalam surat Anas, makanya surat Anas nggak boleh dibaca panjang maliknya, harus pendek, harus malikin nas, nggak boleh malikin nas, salah. Kenapa? Kata maknanya ya, ketika Allah bilang malikin nas, Allah yang merajai manusia, ingin menggambarkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kecil kepada setiap kita. Anda berkuasa terhadap diri Anda ya, Anda memiliki keinginan dalam diri Anda masing-masing, sehingga Allah punya aturan, silakan ikuti aturan aku. Kalau engkau ikuti aturan aku, maka engkau akan sukses, engkau akan berhasil. Tapi ketika maliki yaumiddin, nanti di hari akhir kamu sudah tidak punya kekuasaan itu. Kekuasaan mutlak hanyalah milik aku. Kamu semua akan aku giring, kamu semua tidak akan punya kekuatan sedikit pun, tidak akan punya keinginan sedikit pun. Semua mengikuti keinginanku dan semua mengikuti kekuasaanku. Ya. Maka di surat An-Naba, ayat terakhir itu, ya, dibilang, kata Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ya, nanti kita di hari akhir itu akan dikumpulkan dan kita akan bersof-sof, bikin barisan. Ya, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Enggak ada yang ngomong sedikit gitu. Mulutnya kekunci semua. Enggak ada yang bisa bicara. Kecuali orang yang dikasih izin oleh Allah, ngomong. Kalau nggak dikasih izin nggak bisa ngomong. Ini artinya kekuasaan mutlak yang Allah miliki di hari akhir itu. Nah, di dunia ini Allah memberikan kekuasaan kecil kepada kita untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita. Siapa yang terbaik di antara kita? Ayo, kita dikasih kekuasaan. Jadi nggak ada istilah menyerah tuh kan. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Maka kita semua dipinta untuk apa? Ya'muruna bil ma'ruf, ya, wa yanhauna 'anil munkar. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk, ayo kau punya keinginan, maka hadirkan keinginan itu untuk memerintahkan kepada kebaikan. Hadirkan keinginan itu untuk mencegah kemungkaran. Ya, bukan hanya sekedar mengajak, tapi lakukan itu. Nah, itu maksudnya. Ya, sehingga itulah nanti yang akan menjadi tempat bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Kita akan ditempatkan di mana? Nah, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jangan kita berharap kita masuk surga, namun kita tidak pernah beramal. Jangan kita berharap untuk melakukan menghayal sesuatu yang indah, namun pada hari ini kita nggak pernah melakukan apapun. Nggak. Justru hari ini itu adalah penentu masa depan. Hari ini penentu masa yang kemarin. Hari ini adalah, detik ini adalah yang sesungguhnya. Yang kemarin itu sudah berlalu dan itu hanya menjadi sejarah. Kita nggak bisa balik lagi dari kemarin, nggak bisa, Pak. Ya. Begitupun masa yang akan datang nggak ketahuan, karena itu adalah sebuah misteri. Kita semua nggak tahu itu akan terjadi atau tidak. Yang sudah pasti adalah hari ini. Maka hari ini adalah penentu untuk segalanya. Hari ini penentu di masa yang akan datang, dan penentu untuk apa yang telah kita lakukan. Kalau Anda merasa bahwa apa yang Anda lakukan kemarin salah, taubat sekarang. Kalau Anda ingin masuk surga, maka beribadahlah sekarang. Ya, jadi patokannya sekarang, sehingga tidak terikat. Ya, kita nggak terbayang dengan hayalan-hayalan yang selalu hadir dalam diri kita, khayal hebat banget ya. Ya. Dan kita nggak selalu sedih, nggak selalu berpikir tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Apa yang sudah terjadi kemarin sudah berlalu, selesai. Gitu. Ya, nah itu kuncinya. Dari peristiwa itu tadi, ketika orang di akhirat itu akan menggunting mulutnya, fayajibu 'alal mu'min an ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
maka wajib bagi seorang mukmin untuk memerintahkan apa? Kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah apa? Kemungkaran. Wala yansau anfusahum, jangan lupakan dirinya. Ya. Jadi nggak ada istilah udah lu aja, gua mah nggak usah. Nggak ada. Justru dia mengajak itu biar dia terbawa, gitu maksudnya. Ya, dia mencegah itu biar dia ikut. Ya, jangan udah cukup lu aja, gua mah nggak usah. Atau bahkan sebaliknya, cukup gua aja, lu mah nggak usah. Nggak ada, Pak. Jangan lu mah. Ya, lu mah jangan. Coba mengenai peristiwa itu di pelihara Nabi, gambaran surga neraka itu gambaran doang apa benar-benar? Benar terjadi. Lihatkan. Ya, diperlihatkan. Gitu. Allahu a'lam itu tentang masa yang akan datang. Benar-benar nanti akhirat, benar-benar itu sudah akhirat, ataukah memang pada saat itu, Allahu a'lam. Tapi banyak ulama yang memprediksinya, yang menjelaskannya bahwa itu adalah apa? Video masa depan. Masa depan udah ada videonya ya. Masa depan udah ada videonya. Kalau kita kan masa lalu yang ada videonya. Gitu. Ya, nah itu kan ya itu semakin memperkuat bahwa qada dan qadar Allah itu sudah ada. Ya, jadi sudah terjadi. Belum terjadi udah ada videonya. Iya, yang belum terjadi udah ada videonya. Itu skenario-nya udah Ya. seperti itu. Kan kalau kita mau bilang, kalau kita memvideokan sesuatu yang belum terjadi, Gimana? ya kita memvideokan sesuatu yang belum terjadi kan nggak bisa. Ya kita kan. Tapi untuk Allah nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah tuh nggak ada. Nothing impossible tuh nggak ada. Ya, semua bagi Allah itu possible. Ya, semua mungkin bagi Allah. Dan ketika kita sering cerita tentang qada dan qadar Allah, maka qada dan qadar itu betul-betul ada. Dan itu ingin membuktikan kekuasaan, ingin membuktikan apa? Pengetahuan Allah yang sangat luas dan tidak terbatas. Gitu. Ya. Lagi-lagi ujungnya ya kalau gitu kita ngapain beramal? Bukan kita ngapain beramal, kita nggak tahu amal kita kayak apa. Dan itu menjadi rahasia Allah saja. Maka khusus orang-orang yang tahu, orang-orang yang punya keistimewaan, kemarin kan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan apa? Keistimewaan. Rasulullah itu ada hadis Rasulullah. Itu ketika kumpul begini, para sahabat ada, kata Rasulullah, "Ya Rasul, saya masuk surga, doain saya ya." "Oh iya, kamu masuk surga." Yang sini ngikut, "Rasul saya juga ya." "Oh iya, kamu juga." Kalau enggak, Ya. Itu kan kekuasaan Rasulullah kayak punya apa? Punya apa? Punya hak, ya, punya kekuatan untuk memberikan kewenangan orang masuk surga. Pas ada satu bilang, "Saya Rasul, enggak kamu. saya ajak ya." "Aduh, kamu udah diduluin si itu." Sini. Ya. Ketua panitianya mungkin dia. Lah iya, bukan hanya sekedar ketua panitia. Ya. Rasul saya, kamu udah diduluin dia. Gitu. Dan nggak bisa itu. Jadi artinya Rasulullah punya hak, punya kewenangan untuk memasukkan orang ke seolah-olah begitu. Ya, artinya yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ya. Allah itu akan memberikan keistimewaan kepada orang yang Allah pilih. Yang diantaranya adalah Rasulullah punya keistimewaan begitu. Syafaat itu ya, yang itu. Lah itulah yang diantaranya adalah syafaat. Yang kita kenal syafaat itu. Maka kekuasaan Allah itu tadi dibilang ya mutlak, itu enggak terbatas gitu. Dan Allah bisa memberikan itu kepada siapa aja yang Allah kehendaki.
Jadi maka nanti sesuatu yang kata kita belum terjadi ya itu sudah terjadi. Ya. Nah, kalau ingat kita ngaji kemarin tuh, ya. Doa yang kita panjatkan, ibadah yang kita kerjakan, usaha yang kita lakukan, itu bukanlah sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan rezeki, sesuatu yang menjadikan Allah berbuat apa ke kita. Kenapa? Dikarenakan semua itu ya udah Allah kasih sebelum kita minta. Nyambung nggak bulan? Hah? Ya. Jadi tanpa kita minta, sebenarnya udah dikasih, udah dibagi. Jadi kita jangan berpikir bahwa ya Allah saya udah tahajud semalam, video lagi, gitu. Tapi nggak pernah saya dikabulkan minta saya. Atau bahkan sebaliknya ketika dia berdoa pas pagi-pagi dapat, wah ini karena doa saya semalam. Nah, enggak. Gitu. Lah iya makanya itu kan makanya saya bilang film-film fiksi itu sebetulnya apa film yang sudah apa namanya orang itu imajinasinya sangat kuat gitu, ingin menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ternyata memang meskipun itu diawali dari fiksi begitu, tapi ternyata kesini terjadi. Gitu. mobil terbang. Lah iya mobil terbang sekarang udah bisa mobil terbang, udah ada. Mobil nggak ada supirnya bisa. Lah iya. Bener Pak. Gitu. Punya motor tanpa supir, saya mau jadi hitam doang. Nah iya, ntar nggak ada Pak, sekarang udah mulai Pak. Kan kereta udah mulai tuh, nggak ada pengemudinya kan, masinisnya. Nah mobil udah mulai sekarang. Kita di sini kita bisa ngidupin mobil di rumah kan? Iya. Hah? Iya benar. Udah ada bukan? Hah? Kita tahu di mana aja kadang-kadang kita tahu. Hah? Ya di mana aja kadang-kadang kita tahu kan. Iya. Nggak ini mau mobil. Jadi kita bisa ngidupin mobil dari sini, mobilnya di rumah Pak. Udah ada Pak. Dulu mah Batman yang punya. Dulu mah Batman. Gitu. Mobil bisa dipanggil pulang. Tetap begitu, nggak masalahnya, nggak mungkin. Sekarang udah mulai mobil tuh apa di Amerika itu mobil sudah mulai seperti pesawat yang dipencet truk dia nyupir sendiri. Sekarang parkir mobil baru parkir doang katanya mobil di Indonesia tentunya. Tapi di Amerika itu udah bukan parkir doang, jalan. Pulang ya. Jalan bisa jalan, dia tidur, supirnya tidur. Udah ada itu. Jadi positif. Ya. Jadi apa yang dibayangkan masa yang akan datang itu ternyata emang ini kan sebetulnya isyarat. Kalau manusia aja bisa kayak gitu, apalagi penciptanya itu maksudnya. Ya. Maka kita diajarin sama ulama tuh akhirnya udahlah ini bukan penyebab ini bukan penyebab ini bukan yang ini bukan itu. Semua itu adalah kreasi Allah, sudah begitu. Coba kalau orang-orang sufi, dia itu lebih cenderung suka berdoa apa kalau ibadah gitu Bang? Enggak doa. Orang sufi itu doa dan ibadah itu bukan untuk meminta, bukan untuk memaksa Allah, mengajari Allah harus berbuat apa ke dia, bukan. Orang sufi itu doanya paling banyak Pak. Orang sufi itu punya doa segudang itu, kalau udah doa itu kalau udah duduk doa itu 3 jam itu nggak kerasa dia. Dan isi doanya bukan untuk mengajari Allah, ya Allah saya pengen mobil Alphard, saya pengen mobil Santa Fe, pengen mobil, bukan nggak ada. Doa yang dia panjatkan itu, ya Allah Engkau telah memberikan isyarat bahwa semua yang Engkau ciptakan ini menunjukkan akan kebesaran Engkau. Begitu doanya. Ya Allah pertemukan saya dengan kekasihmu Rasulullah Muhammad. Begitu doanya.
Jadi doa yang dia panjatkan itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang lemah, yang butuh Allah. Udah begitu doa. Tidak untuk mengajari Allah harus berbuat apa sama dia. Nah, karena dia tahu tanpa diminta Allah pun sudah memberi. Kan begini Pak, maaf ya, logikanya kalau kita dekat sama orang tanpa dia minta kita, tanpa saya minta dia pasti ngasih. Itu ketika kita minta itu sombong menurut dia. Sombong. Masuk logika nggak? Hah? Tapi nggak? Saya dekat sama Pak Haji Tatang. Tanpa Pak Haji Tatang minta, Pak Haji Tatang pasti saya kasih. Tapi Pak Haji Tatang minta ke saya, itu pasti saya ada gondok itu. Tapi gua kasih. Lah iya ini orang pakai minta-minta. Saya nggak tahu. Kayak kagak ngerti. Ngerti maksudnya nyambung nggak maksud saya? Saya mau nyambung. Nyambung. Udah dibintangin udah dibungkus. Sudah ada. Ustaz lagi doa ya. Ngerti nggak? Jadi orang Sunni itu begitu. Mereka sholat, mereka ibadah itu bukan karena kepingin A, kepingin B, enggak. Justru dia ibadah itu dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu besar. Bahkan justru ketika dia ibadah pun bukan karena dia kepengen ibadah, tapi karena Allah yang sudah menggerakkan dia untuk melakukan ibadah. Semua adalah gerak-gerik Allah, udah begitu. Maka akhirnya nanti mereka akan lahir yang namanya fana. Apa itu fana? Fana itu nggak ada. Semua hanyalah Allah. Nah ini yang akhirnya orang salah paham. Gitu. Artinya fana ketika ditanya, ente rajin banget ibadah? Enggak, saya mah enggak bisa apa-apa. Semuanya itu Allah. Nah itu. Ente pinter banget jadi duit. Apa yang terdekat Dalam jadi presiden benar-benar tahu. Yes. itu, tapi kalau nggak terucap, insya Allah akan keinginan. Iya, bisa jadi begini. Kan orang Allah itu kan enggak apa namanya selama ini ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tanda-tanda kan. Ya. Maka nggak ada sesuatu yang tiba-tiba turun apa namanya turun duit dari langit, tiba-tiba turun duit tuh nggak bisa begitu. Pasti akan ada aja caranya, entah dia jalan ke depan atau ada orang lewat, ini duit, kan ada prosesnya seolah-olah begitu. Atau lagi tidur diketok-ketok ada yang nganterin duit. Lah ya kan tetap aja ada prosesnya gitu. Nggak bisa tiba-tiba hujan duit dari langit tuh nggak bisa gitu. Logikanya Allah selalu menjaga sunnatullah itu, meskipun tanpa itu Allah mampu, tapi Allah ciptakan itu begitu gitu. Nah termasuk diantaranya adalah keinginan itu. Ketika ada keinginan itu, paling tidak keinginan itu ingin bilang ente bakal dapat ini, ente bakal siap menerima ini. Jadi keinginan, kan nggak semua orang punya keinginan yang sama. Kenapa? Berarti ya, Anies jadi presiden udah tentu ya. Semua sudah ditentukan. Ketika ada keinginan itu, maka keinginan itu sebetulnya ya itu sudah Kabongo. Oh, ini masuk ke sono gitu. Ini ngebawa kemari gitu. Menciptakan keinginan deh. Yang bikin kita punya keinginan Allah. Lah itu maksudnya. Tapi jangan salah juga, ketika keinginan itu ada terus tidak terkabul juga bukan berarti artinya ini nggak dikabulkan, bukan. Ya, nanti makanya khawatir itu keinginan atau sesuatu yang terlintas itu model-model tuh, ada yang datang dari Allah langsung, ada yang datang melalui malaikat, ada yang datang melalui ilham, atau bahkan nauzubillahi min dzalik keinginannya itu didasarkan oleh nafsu. Paham nggak?
Kalau dengan ini sebetulnya astajib lakum. Nah iya itu. Jadi artinya tadi ketika keinginan itu ada, maka akhirnya ya Allah akan menggerakkan kita untuk melakukan bekerja ini, bekerja itu. Jangan-jangan kita juga harus introspeksi itu. Jangan-jangan ini hawa nafsu bukan. Arti keinginan hawa nafsu itu kenapa kok muncul dalam diri kita keinginan hawa nafsu itu? Oh ini untuk apa? Hawa nafsu itu Allah hadirkan dalam diri kita ini untuk menantang Allah. Gitu. Ya. Artinya ketika keinginan itu ada, jika itu hawa nafsu, berarti ini bukan yang benar ini berarti. Malah keinginan itu harus kita redam, harus kita tundukkan, harus kita alihkan. Maaf, contoh. Manusia yang normal, manusia yang objektif, ketika melihat perempuan cantik tuh nggak bisa bilang nggak cantik, nggak boleh. Justru malah abnormal kalau seandainya sekarang ada perempuan cantik lewat, tuh cewek cakep temen ya, gitu, pengen gua kan gitu. Terus kata Aji Tatang, enggak cakep. Itu justru itu yang nggak normal. Ini ya Kapan di rumah? lanjutin. Sabar. Itu nggak normal Pak, gitu. Keinginan itu ada tadi untuk melakukan hal-hal yang nggak benar, tapi karena tadi ada agama, ini keinginannya bukan keinginan yang benar, ini berarti ini keinginan hawa nafsu. Sesuai aturan hawa nafsu. Kan tadi katanya keinginan datang dari Allah, gitu, ya. Tapi keinginan ini datang dari Allah, ini kan Allah ngasih tahu ini hawa nafsu Pak. Maka keinginan yang kayak gini harus diredam, harus dialihkan kepada sesuatu yang ada tanda-tandanya nggak Pak antara keinginan yang benar-benar keinginan sama keinginan hawa nafsu? harusnya ada, gitu. Harusnya ada. Apa patokannya? Syariat aja. Bukan keinginan sama dengan hawa nafsu. Keinginan maksudnya hawa nafsu ini lebih kepada hal-hal yang negatif maksudnya. Hawa nafsu itu sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Ya jangan-jangan itu hanya hawa nafsu doang. Jadi kalau punya keinginan harus sesuai syariat ya. Yes. Yes. Kalau yang tidak bersyariat hawa Kalau nafsu. pengen Kurang lebih ya kita mengkategorisasikannya begitu. Contoh misalnya kita pengen bikin pengajian yang besar, tablik akbar. Itu hawa nafsu bukan. Kalau memang itu lillah karena Allah, kita nggak kepingin apa segala macam ya. Itu keinginan yang baik. Tapi ternyata tablik akbar itu kita tunggangi. Oh ini biar nanti nama saya semakin besar. Itu kan bisa masuk di hawa nafsu. Paham nggak maksudnya? Ya kelihatannya baik tablik akbar, tapi di dalamnya ada riya. Itu ada riyanya, ada hawa nafsu. Nah maka nanti dulu di astajib lakum itu maksudnya yang saya bilang kemarin, wallahu yaqbidu wa yabsut, itu Allah lah yang menggenggam, Allah lah yang memberi, gitu. Semuanya Allah. Maksudnya apa? Al-man wa ainul atha, ya. Tidak memberi itu adalah memberi, ya itu maksudnya. Memberi itu memberi. Yang tidak memberi itu memberi. Tidak memberi adalah memberi. Tidak memberi itu adalah pemberian yang sebenarnya. Tidak dibeli, tidak diberi apa, diberi sehat. Ya iya kan? Gitu. Itu lebih mahal kan? itu kan nggak mau dia. Hah? Bukan posisi nggak mau juga. Kita punya keinginan secepatnya. Iya. Karena kita nggak mampu, ada orang lain. Gue yang beli dah, lu tinggal naik. Iya. Jadi saya. Ya, kenapa tidak? Gitu. Kenapa tidak? Atau bahkan bisa jadi nanti anak keturunan, anak cucu-cucu kita Allah alam bisawab. Dan memberi itu memberi. Iya kan? Jadi Tidak mau. berdua. Nggak beli kita dapat dua ya. Kan iya. Dia mau berdua. Yang lebih hebat lagi itu yang di rumah ya. Kita mulai capek-capek nemenin ngobrol susah lagi. Yang di rumah tuh jadi dapetin berdua bungkus. Aduh deh ilmunya deh. Apa ini mah yang asli? Tapi yang ngebalik kayak itu Ustaz. Apa? Kayak di kesehatan itu sehat itu sakit, sakit itu sehat gitu nih. Maksudnya gimana? Ya orang sakit
itu sehat, orang sehat itu sakit. Artinya misalnya gini, kalau dicubit sakit itu berarti sehat gitu. Iya. Iya gitu tuh. Iya, Kalau iya. misalnya dicubit nggak sakit tuh berarti nggak sehat gitu. Iya, ya itu artinya ya terkadang makanya kita bilang bisa semuanya itu adalah ilusi gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu. Gitu. Ya kan? Ya, itu salah satu tanda kan. Orang nggak ngerasakan lapar berarti sakit ya. Gitu. Ya, tapi ya orang lapar mulu ya sakit juga. Dia punya duit. Lah iya, pas lapar pas lagi nggak punya duit kan kata dia sakit sebenarnya. Neraka sebelum masuk neraka. Lah iya benar. Jadi artinya kembali tadi ketika dibilang kudu niastajib lakum itu nggak ada yang nggak dikabul oleh Allah kan. Hanya tinggal bagaimana perspektif kita tuh, bagaimana pandangan kita tuh terhadap hal itu. Jadi semua keinginan dikabul. Iya. Itulah yang Lah iya. Kan ketika keinginannya tadi maaf melihat wanita cantik tadi, gitu. Kan hasrat tumbuh. kabul. Ya. Kata agama jangan bang, nggak boleh hawa nafsu itu. Gitu. Sesuai syariat. Ya, nah harus sesuai syariat. Kalau mau nikahin, kalau mau lamar, takut kalau bini ya udah, kalau takut berdah. Oh, stop sampai di situ. Jadi terusin. Jangan diterusin. Nah, ketika dia mampu menahan itu, berarti kan ketika dia kepingin terus dia nggak melakukan kan berarti Dikasih. dikasih berarti kan. Paham nggak udah? Nyambung udah. Ya kok kudu perempuan baik contohnya Pak. Kalau contohnya perempuan mengambil. Ya jadi sekali lagi alman wa ainul ato itu ya itu. Gitu. Jadi ketika kita tidak diberi itu adalah pemberian yang sebenarnya itu. Wow, biasa. Kalau diberi apalagi tuh ya. Benar-benar diberi. Lah iya, dia sebaliknya pun begitu. Nauzubillah min dzalik. Tadi sama kebalikannya yang Bapak ini bilang tadi. Gitu. Diberi itu bukan maksudnya memberi, malah diberi itu untuk dilupakan. Itulah istidraj dan nah ya, jadi ya itu ya nggak ada yang keinginan itu dari Allah tuh nggak ada. Cuma tadi itu makanya keinginan yang buruk sekalipun itu tetap ya dari Allah untuk apa? Agar kita terhindar dari keburukan. Ya, maka luar biasa itu ketika kita melihat nama Allah. Allah itu namanya Al-Haq. Ya, Allah namanya apa? Al-Haq. Al-Haq itu artinya apa? Maha benar. Allah itu maha benar, berarti nggak ada kesalahan yang kau lakukan sedikit pun nggak ada. Maka kita nggak boleh punya dalam benak kita Allah melakukan kesalahan sedikit orang boleh bisa. Salah ini mah Allah, mestinya bukan buat gue ini. Iya, nggak bisa. Nggak boleh itu ada di dalam benak kita. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Haq. Allah maha benar, nggak pernah salah. Salah ini Allah dulunya mengasih alfanya ke gua bukan ke sono. Nggak boleh. Ya tuker dah Tuker dah sakitnya sekalian gitu ya. posisi. Nggak mau juga. Itu begini aja dulu. Oke. Terus kenapa kita melihat sekarang ada keburukan? Kita kenapa melihat sekarang ada kejelekan? Kita melihat kenapa kok Allah buat syar? Gitu. Padahal ada khair. Ternyata ini bukan untuk menunjukkan bahwa Allah bertentangan dengan Al-Haq itu bukan. Justru adanya keburukan itu untuk menunjukkan apa? Kebenaran. Orang nggak tahu benar kalau nggak ada yang salah. Orang nggak tahu kaya kalau nggak ada yang miskin. Lah udah itu semua adalah kesempurnaan. Maka akhirnya kalau ini bukan hak apa namanya? Ya. Jadi bisa berpandangan bahwa Allah itu salah tuh nggak boleh, nggak ada. Akhirnya mereka ketika orang-orang sufi itu bercerita tentang keburukan, tentang siksa misalnya, tentang musibah misalnya, mereka nggak mau bilang musibah, mereka bilangnya hikmah. Kenapa? Dikarenakan yang keburukan tadi pasti akan ada apa? Ada pelajaran yang bisa diambil.
Maka selalu positif thinking itu maksudnya tuh. Selalu berpikiran positif, nggak pernah berpikiran negatif. Akhirnya ketika dicemooh orang, ketika dikerjain orang, ketika ditipu orang, bukan malah terpuruk, tapi malah maju, malah berkembang. Nah semangat itu tuh nggak pernah hilang dalam dirinya, terus semangat. Nah, itu yang tadi dibilang wala tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Selalu berpikiran positif terus. Gitu. Maka nggak ada yang buruk, semua baik. Ya maaf, Itu juga baik itu. lah luar biasa itu kan. Ada kebaikannya dia. Coba kita kalau melihat dia misalnya dari sisi yang negatifnya itu luar biasa, puyengnya, capeknya. Tapi ternyata dengan hadirnya dia itu kita bisa ketawa paling tidak. Dengan hadirnya dia bahwa lah kok kayak beneran dia lagi bang kita. Kan kayaknya nggak bisa itu terjadi. Kudu beneran kita daripada dia. Waktu sholat 5 waktu ada terus di sini lah kita. Ada apa dengan kita kan gitu? Masa kita harus dijadikan seperti dia biar bisa ke sini 5 waktu? Siapa yang mau? Itu kan pelajaran berharga itu. Gitu. Orang yang kayak gitu aja bisa begini, masa kita kagak bisa? Itu maksudnya. Itu kan pelajaran berarti. Jadi nggak ada yang nggak jadi pelajaran yang Allah turunkan itu. Akhirnya ya Allah katakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta Allah itu al-haq. Nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, kagak ada. Masuk nyamuk tuh ya. Lah nyamuk apa lagi Pak? Kan COVID kemarin yang untung apotik kapan kemarin? Sampai sekarang untungnya masuk ke bagian kita. Lah itu kan, lah ya kan di satu sisi orang pada sakit kan, tapi di sisi lain ada keuntungan yang didapat oleh orang. Begitu COVID selesai, rumah sakit pada kebangun. Begitu COVID selesai, rumah sakit pada kebangun. Gitu, ini bentar lagi kebangun itu juga sama itu. Coba Pak itu Pak. Ini kan kita ngelihatnya, masya Allah kita nyari gas sama sini susah. Lah yang tukang gasnya mah untung banget. Maka kita nggak bisa memandang satu sisi tuh ini buruk semua enggak. Jadi cara pandangnya harus universal, jadi meluas. Iya, cara pandangnya harus positive thinking tadi itu Pak. Harus yang terbaik. Begitu juga dengan kafir. Kenapa ada kafir? Untuk memberikan contoh kepada kita ini hal buruk jangan diikuti begitu. Kenapa ada Firaun? Firaun adalah contoh buruk yang jangan sampai kita ikuti begitu. Model. Nah iya modelnya begitu. Jangan sampai kita jadi model kayak model Firaun. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dilakukan orang kafir, udah begitu aja. Memberikan contoh model yang baik. Nah itu maksudnya tuh. Ya, jadi Allah itu al-haq dan ya apa yang keluar dari Allah nggak ada yang batil sama sekali. Ya, nah, maka kalau sudah begini damai hidupnya. Maka waktu al-haq wa zahaqal batil, nggak bisa batil dengan hak itu bersatu, nggak bisa Pak. Ya, kalau ada kebatilan hak hilang. Tapi ketika hak itu muncul maka batil akan Nah, kita sekarang nih, Pak, berantem nih untuk memperjuangkan siapa pilihan kita. Kata kita mah kita hak. Tahu ya Bu. Gitu kan? Tahu-tahu kita malah kagak menang. Ah, berarti kita hak cuman hak namanya doang hak. Bukan hak yang sebenarnya. Menentukan. Karena kalau hak yang sebenarnya sudah dipastikan batil itu hilang. Nggak bisa dicampur adukan. Berarti ketika tidak ada hak, berarti yang duduk adalah batil, bukan begitu? Batil juga bisa menang. Nah, bukan menang lagi, 10 tahun, tapi pasti kalah. pasti. Kalau ini ingin diibaratkan antara batil dengan hak,
hak itu adalah cahaya, batin itu adalah gelap, bisa tidak gelap dengan cahaya menyatu? Remang bisa. Nggak bisa. Kalau remang-remang gelap apa terang? Kan begitu. Masih ada cahaya. Dibilang terang, jelas katanya. Lah iyalah ya, itu kan dicari bukan tentang kan itu Pak. Nggak apa-apa dah itu menurut mama. Ya, iya. Ya, tapi kan masih gelap kategorinya. Gitu. Kata kucing udah terang gitu. Gelap gitu. Lah iya kan, nggak ada. Nah maka ketika cerita tentang apa gelap dengan terang, kalau terang itu datang, nggak mungkin ada gelap. Nggak bisa ada lampu terus gelap datang, nggak bisa. Gelap ada remang-remang. Udah nggak ada apa sekarang. Remang-remang udah. Nggak bisa Pak. Ya. Ya ini begini kan kehidupan kita sekarang ini. Kita seolah-olah kita yang benar, tahu-tahu kita yang kalah, berarti kita introspeksi, jangan-jangan tercampur itu. Dan ternyata bukan, ya seperti tadi ceritanya kita pengen tabligh akbar, sesuatu yang besar, sesuatu yang karena Allah, gitu. Atau tahu ditunggangi, ya dengan keinginan-keinginan yang negatif. Atau Allah mau beri model lagi nih, salah. Lah iyalah. Ya kurang lebih nggak bisa Firaun dengan Musa disatukan, nggak bisa. Gitu. Maka ketika yang berkuasa adalah Firaun, ya Nabi Musa kabur kan? Kita mah nggak kabur kan? Kan? Kabur ya kita mah. Ya bukan masalah kabur atau tidak, mau mana lagi kita. Terima deh. Dia bisa bergabung dengan Lah ya mau bilang apa? Gitu. Ya ini introspeksi diri buat kita, tamparan buat kita bahwa kita yang selama ini mengaku kita yang benar, ternyata enggak muncul. Berarti kita masih Belum benar. perlu koreksi, belum benar. Gitu. Ya. Nah itu makanya ya apa perspektif kita harus kita luruskan tuh. Artinya Allah itu nggak pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau yang Allah menang, Allah nggak salah juga. Enggak. Kalau yang Allah menang, Allah nggak salah juga. Kenapa Allah nggak salah? Ya dikatakan tadi itu kita ini berarti masih belum benar sama mereka 11-12. Kalaupun kita yang benang misalnya, bisa jadi lebih parah dari dia. Atau memang tadi bisa jadi ini udah akhir zaman, emang udah kebenaran itu sudah nggak diterima. Gitu. Yang sudah akhir zaman itu zaman udah akan hancur, dan memang cara-cara hancurnya yang begini. Suatu saat Indonesia harus terpecah belah, Indonesia harus menjadi negara-negara bagian yang dikuasai oleh orang-orang asing, yang ini dikuasai Inggris, yang ini dikuasai Cina, yang ini dikuasai Amerika, siapa yang tahu? Makanya ada yang pendapat gitu kan. Jadi suatu kebatilan yang terstruktur gitu, yang istilahnya apa yang tersusun rapi, itu Iya. akan lebih bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun gitu. Ya itu makanya tadi saya bilang, itu gak, ada yang bilang Sayyidina Ali yang ngomong katanya, al-haqqu ya bila nizamin yaghlibuul batil binizam, kan gitu bahasanya. Ya, jadi ada bahasa, ya ada yang bilang ini dari Sayyidina Ali katanya, kebenaran yang tidak terstruktur, yang tidak tersusun dengan rapi, itu dikalahkan oleh kebatilan yang disusun dengan rapi. Artinya ini bukan hak namanya, gitu. Ya. Jadi yang hak itu pasti nggak mungkin bila nizam, yang hak itu pasti harus dengan nizam. Yang hak itu pasti terstruktur, nggak ada hak nggak terstruktur. Makanya akhirnya kembali tadi waktu ja'al haq wa zahaqal batil, itu ayat itu sudah jelas. Jadi kita perlu mengintrospeksi diri bahwa ternyata ketika tidak berhasil itu jangan-jangan kita ngakunya doang benar, tapi ternyata isinya sama baik.
Gitu. Ya, nah, dulu hati-hati itu. Jadi lagi-lagi kembali ke pembahasan kita di sini, ya. Allah memerintahkan orang mukmin untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan tidak melupakan dirinya. Ya, awas jangan melupakan dirinya. Ngajak, bang, ayo bang sholat bang. Ya, bukan. Ya makanya nunggu di depan kalau. Abang udah sholat bang belum? Ntar gua mah, lu aja dulu. Jalan apa? Jangan ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Ya, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, saling mengingatkan, ya, memerintahkan kepada apa? Kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka melakukan sholat. Waqad na'atal mu'minin, ya. Nah, di situ Allah telah mensifati orang mukmin bi annahum ya'muruna bil ma'ruf, bahwa orang mukmin itu memerintahkan kepada kebaikan. Falladhi, ya, maka orang, ya, hajaral amra bil ma'ruf, yang apa? Enggak mau memerintahkan kepada kebaikan, kharijun an haula'il mu'minin, itu keluar dari orang mukmin tersebut. Al-man'utina fi hadhil ayah, ya, yang disifati, ya, dari pada ayat ini. Wa qaddamallahu aqwaman, dan Allah sungguh telah apa? Menghinakan satu kaum bitarkil amri bil ma'ruf, yang meninggalkan memerintahkan kepada kebaikan. Faqala, Allah berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak mencegah kemunkaran, bahkan mereka melakukan. Yakni maksudnya la yanha ba'duhum ba'dha, enggak ada yang melarang. Pak, ini kita hidup di zaman nauzubillah min dzalik. Ya, ketika kita melakukan keburukan atau kita melihat orang melakukan keburukan, kita diem aja. Malah kita yang malu ya. Malah kita yang malu, Pak. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak masuk ke situ. Ya. Justru orang dulu itu hebat, Pak. Zaman dulu itu kalau melihat laki-laki yang perempuan dulu udah ngomel baik, wah, lemparin tuh. Sekarang mau udah diem aja, udah sama. Kita mau melarang, kita yang malu. Nah, iya. Haji Adam dulu di Sri Lanka itu dia. Kayak gitulah. Ada laki-laki perempuan pakai payung lagi branding gitu, dilihatin sama dia, diomelin sama orang. Jangan dilihatin katanya. Malah dia malah Haji Adam yang salah. Asal toko. Gitu. Nah sekarang mah itu perempuan-perempuan banyak bonceng-bonceng tukang ojek aja. Lainnya makanya itu hati-hati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kan kategorinya. Kita tidak mencegah kemunkaran, bahkan nauzubillah min dzalik, ya, akan melakukan itu, nauzubillah. Gimana mencegah? Lah iya kan kita diajarinnya kalau Anda melihat kemunkaran, kan kemarin begitu kan, kalau itu dia ayo lakukan itu. Itu yang Segera. kebaikan itu ketawain sama dia kan. Lah iya, kita Aneh sama dia. malah kita yang aneh. Gitu. Apalagi ntar kita ke Amerika itu. Karena kita kalau ngomong masalah aneh itu dia kan ya. Hak asasi, pasti. Lebih baik sih. Ketika mereka berciuman di pinggir jalan terus kita tonton, malah kita yang diomelin. Nah, padahal kalau ruang privasi kan kudunya ruang privasi, jangan privasi di jalanan lah. Salah kita Itu sudah, ya itu yang kemarin dibahas itu sudah diputar balikan fakta. Yang sebenarnya sudah terbalik, Pak. Kalau memang bukan akhir zaman, apalagi itu prediksi Rasul, bukan prediksi ya. Apa yang diceritakan Rasul untuk di masa yang akan datang sudah terjadi di saat ini. Rasulullah bukan prediksi, pasti Pak. Norma-normanya dibalik ya, lawan. Lah iya, normanya semua terbalik, Pak. balik. Norma malu itu udah kebalik, makna malu itu. Sekarang kita kalau
pandai kalau nggak pakai celana gitu nggak boleh ya. Nah, iya, apa lagi? Gitu ya. Kudu begitu celananya. Nggak boleh. Pakai gamis nggak boleh. Pakai gamis. Pandai pakai gamis. Pakai gamis itu nggak boleh. Bisa Sekali, marhaba, Ustaz bisa lain. marhaba jadi. Kan ada tempat hiburan berbar Lah, gitu kan. iya. Ada tempat di mana kita nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Pagam. Jadi saya Lu nggak boleh masuk. pengen ke Bali nih bertiga. Masuk pantai bagaimana gitu lah nanya. Kita lihat matanya. Habis lebaran, Biasa. habis lebaran kalau kumpul. Biasa aja. Begitu doang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat makhluk Allah yang beraneka ragam. Dilihat sama. Ustaz juga manusia. Tuh, melihat kekuasaan Allah. Nah, iyalah. Gelitut bergelintir malu Ada kita. yang seperti itu. Saya juga masalahnya. Kan yang pertama itu rizki, Pak. Iya. Iya, yang pertama itu. Oh, sekali jangan bergerak. Mendelik sih, mendelik terus ya. Masalahnya saya gak diajak. Yang penting nggak boleh disebut ya. Ya, kayaknya dah. Lah ya itu kita kan nauzubillah min dzalik la yatanahawna 'an munkarin fa'al. Ya. Kita ini sudah hidup di zaman yang ketika ada orang yang melakukan keburukan yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa mencegah, nggak bisa melarang. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, maka kalau di dalam hadis yang tadi itu paling nggak hati kita tuh jangan ngebiarin. Paling bisanya menghindar doang. Nah, ya syukur-syukur kita ngomong dah tuh. Kalau nggak bisa ngomong paling nggak hatinya dah. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Ya. Nah, maka kalau mereka melakukan, mereka nggak mencegah tapi bahkan melakukan, kata Allah lebih sama kan. Itu adalah perbuatan yang paling buruk yang mereka lakukan. Ya, mereka bukan lagi kategorinya mukminun, mereka bukan lagi kategorinya muslimun. Ya, mulutnya doang yang mukmin, mulutnya doang yang muslim, tapi perilakunya enggak, dan akhirnya nauzubillah min dzalik, mereka akan terkategorikan munafik. Orang munafik lagi-lagi ujungnya fitnah kil asfali minan. Ya. Jadi orang munafik itu di neraka, di kerak neraka yang paling bawah. Ya, Bersini itu. ya berarti setan mah di atasnya. Lah iya kan berarti tinggian setan nerakanya sama orang munafik. Hebat setan lebih hebat. Itu Bahkan setan sama orang munafik. dasar setan. Lah iya kan? Ya orang munafik itu lebih kejam dari setan kan berarti begitu. Nah iya. Jadi kita nggak usah pusing mikirin orang munafik. Gitu. Nggak mesti mikirin setan, ada yang lebih jahat Lah dari iya. setan. Lah iya. Kok apalagi mikirin setan tuh gitu. Lah biarin dia monggo-monggonya kerja dia. Emang ada kerjaannya. Dia mau ada kerjaan dia. Gitu. Kalau dipikirin, Nggak ada dipikirin. munafik itu ada di kita apa enggak gitu. Lah iya ya kalau itu bagus, itu namanya introspeksi diri namanya. Itu sebagai cermin untuk kita tuh. Jangan sampai ada nggak di kita nih astagfirullah berumur istighfar. Bagus itu untuk menahan diri kita tuh biar kita istighfar terus, minta maaf terus sama Allah. Kalau ada yang salah maafin, astagfirullah. Itu bagus. Ada nggak tanda-tanda Rasulullah kebangkitan Islam itu misalnya dengan negara kafir, misalnya kan sekarang kalau itu kayaknya gereja udah banyak jadi masjid, mungkin aja yang menurutnya tadi itu seperti yang kejadian yang kayak Palestina diubah gitu. Allah alam bisawab, saya belum menemukan hadis itu, tapi saya pikir sepertinya ada. Gitu. Ini karena keterbatasan pengetahuan saya yakin ada, ya. Karena banyak juga ulama yang cerita katanya nanti Islam itu akan mulai maju dari timur. Iya. Ada yang bilang dari timur itu, ada yang bilang Indonesia, ada yang bilang Cina, dari mana pun. Ya, yang jelas tadi ya ini bukan berarti satu hal yang harus kita banggakan lah. Paling tidak nanti tanda akhir zaman itu dunia itu sudah mulai bobrok, nanti akan mulai tinggi lagi dan hancur sudah. Ya intinya kan begitu. Nanti di akhir zaman itu orang-orang Israel itu
akan kabur, terbirit-birit, dikejar-kejar oleh kita, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, sampai mereka ngumpet di balik pohon dan pohon itu pun bicara. Pohon bisa bilang, ini ada yang ngumpet nih, orang Yahudi nih. Gitu. Itu kan udah isyarat. Gitu. Dan itu bukan prediksi Pak, lagi-lagi itu kepastian itu. Gitu. Ya. Jadi apa yang dikisahkan oleh Rasulullah sudah dipastikan itu adalah satu kepastian. Nggak mungkin enggak. Gitu. Ya. Kayak sekarang dicari Hamasnya ada di celah-celah ini sampai dikejar sampai di rumah sakit gitu ya Mas. Bukan mungkin begitu. Bisa jadi, sangat mungkin terjadi. Ya, Allah alam. Jadi artinya semua orang saking apa namanya, ya untuk saat ini karena belum terjadi akhir zaman, ya masih belum begitu kondisinya. Gitu. Tapi nggak tahu nanti makin persoalannya dunia kayak apa ya. Sudah dipastikan sangat mudah segala sesuatunya bagi Allah itu, nggak ada yang sulit. Waktu kita sekarang, oh dia jadi kaya, ntar kita jadi miskin, ya elah kan ini gampang banget. Hah? Nggak bakalan habis ya sama dia ya. Kagak Pak. Allah mah ngasih bukan makin habis, makin banyak. Nggak bakalan habis diambil sama dia enggak. Apalagi habis makan dia mah. Orang banyak. Maaf ya, kita sekarang ngumpulin duit susah nih Pak. Kasarnya gitu, maaf. Kerja Pak, gitu, pulang malam Pak. Udah kumpul tuh duit, ya kata kita ngumpulin susah. Sama Allah mau dibuang sekejap dia hilang. Hah? Bisa jadi berobat, bisa jadi kebakaran, bisa jadi gempa, bisa Jadi ditinggal mati ya. bisa jadi mati. Nggak ada yang susah Pak. Bagi Allah tuh nggak ada. Nah kita sekarang lagi wah gue susah. Kita susahnya sebetulnya bukan susah itu. Emang udah jalan Allah yang Allah kasih jalannya begitu. Paham nggak? Ya? Paham. Cuman orang mau susah. Terasa. Ngartinya kalau lagi senang doang. Orang mau terima tapi Kalau susah belum terima. belum masih kaji masih dijanjiin. Ya, jadi ya khair. Ya pada dasarnya adalah ya kita berupaya ya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga keimanan, keislaman. Karena memang inilah yang sebenarnya. Inilah yang nyaman. Ya. Inilah titik nyaman itu di situ di mukmin dan muslim. Sudah. Guling gitu. Nggak ada lagi tempat lain. Bikin rumah yang bagus, rumahnya terjadi mati lagi nggak tahu. Lah itu loh. Isi. Ya iya orang lain yang tempat. Gelang dikumpul-kumpulin. Saya bilang apa katanya. Lah iya kan. Sangat mudah bagi Allah itu. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya. Nah, maka kita ya nggak usah mempersulit diri lah. Nikmatin aja. Ya. Ternyata memang bukan rezekinya ya. Lah iya kan. Jadi kita selalu positive thinking bahwa segala sesuatu itu sudah dipastikan ya Allah yang berbuat dan sudah dipastikan untuk kebaikan kita. Ya. Saya kok sakit, baiknya saya sakit. Memang itu mungkin baiknya buat Anda sakit. Biar Anda merenung bahwa ternyata kekuasaan Allah itu sampai kepada titik itu. Itu banyak duitnya mungkin baiknya buat kita begitu. Lah iya bisa jadi dia banyak duitnya, alhamdulillah saya jadi diajak-ajak sama dia. Lah iya kan, wah itu dia kaya tapi ini dia pelit, ya biarin itu mungkin keburukan buat dia. Introspeksi buat kita kalau dapat rezeki jangan lupa kayak dia. Jadi positif terus Pak, nggak ada yang negatif. Dia mau nggak ngapa-ngapain dia bikin banyak baik. Dia mau nggak gampang punya duit baik lah, Allah yang ngasih mau bilang apa? Itulah kekuasaan Allah. Gitu. Ya jangan main ikut-ikutan. Gue mau kayak dia, lah belum tentu bisa. Untung dia pelit ya. Hah? Untung dia pelit, memang kita bisa nyaingin dia ada kebaikan. Lah itu kan gitu akhirnya tuh. Alhamdulillah dia pelit, akhirnya saya jadi melakukan kebaikan. Coba kalau dia baik, kita nggak bisa ngejar dia sama sekali. Nah iya kalau dia baik itu. Ya duit gopay kita kagak laku. Kita ngasih air dikit nih kata dia, wah ngasihnya cuma air putih doang nih kayak ini ngasihnya gedean kan gitu kita Kalau jangan. Nah iya kan. Nah itu betul artinya positif thinking terus. Ya lalu berpositif thinking. Karena tadi itu dasarnya Allah itu adalah al-haq.
Tidak pernah Allah melakukan keburukan, nggak mungkin. Ya, seandainya pun itu ada keburukan yang kita lihat, dikarenakan keterbatasan kemampuan kita untuk memahami hal ini. Itu ya. Oke, lagi alhamdulillah wallahu a'lam.